Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebetulnya ada cara yang sangat efektif bagi orang-orang Robitoh Alawiyah ini kalau ingin membantah argumentasi yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, bahwasanya tidak ada kitab-kitab zaman dulu yang mencatat tentang nama Ubaidillah atau Abdullah. Munculnya baru abad 10, abad 11 dan terusnya. Ini coba Anda baca kitab Habib Al-Masyhur, ya sudah populer nih ya, yang punya kitab Bughyatul Mustarsyidin, kan ulama ini ya, Habib ini ya. Jadi tidak mungkin Habib tidak kenal Habib yang ini gitu ya. Beliau menulis kitab Syamsud Dhohirah ya, perhatikan di halaman 51 atau berapa itu, saya baca klaim beliau ini ya, atau tulisan beliau ini sangat tajam sekali ya. Wattafaqah ulama'un nasabi al-muhaqqiquna, dan telah sepakat ulama-ulama ahli nasab yang tahqiq, artinya yang jelas, bukan yang nggak jelas gitu ya, bukan yang magang-magang begitu, tapi yang sudah betul-betul ahli gitu ya. Kemudian min ulama'i Hadramaut, dari ulama-ulama di Hadramaut ya, wal Yamani, dan juga ulama-ulama Yaman, wa ghairihima, dan selain Hadramaut atau Yaman. Perhatikan nama yang disebutkan di sini, ini nama-nama ulama yang senior ya. Bahkan ada yang lebih dulu atau lebih tua dari Fahru Razi atau penulis kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ya. Ya entah Syiah entah beneran punya itu, yang jelas lebih tua dari itulah gitu ya. Artinya kalau tantangannya hanya mencari kitab yang lebih tua yang menyebut nama Abdullah ya, berangkat dari kitab ini akan terbuka jalurnya mencari ulama yang menyebut nama Abdullah di abad awal-awal, kan begitu saja. Kemudian yang kedua, wal faqihi al-allamati al-jundi, dan orang yang bergelar al-faqih al-allamah al-jundi. Kemudian yang nomor tiga ya, wal imam al-faqih al-iwaji ya, al-Iwaji atau al-Awaji, itu yang nomor tiga ya. Sohibi kitab at-talkhis, yaitu yang menulis kitab at-talkhis ya. Kemudian wasyaikh Hasan bin Abdurrahman al-Ahdal. Kemudian wal faqih al-allamah Muhammad bin Ahmad bin Abil Habib ya. Ini yang fokus ya. Jadi kita pilih tiga saja. Lalu nanti ketiga orang ini kita bacakan mereka itu lahirnya kapan dan wafatnya kapan. Artinya mereka ini ulama baru atau ulama lama, untuk mengimbangi argumentasi Kiai Imaduddin bahwasanya katanya nggak ada ulama-ulama abad-abad awal yang menulis tentang nama Abdullah atau Ubaidillah gitu. Bahkan nama Abdullah saja abad 9 akhir menjelang 10, nama Ubaidillah malah abad 14 ya, katanya kan begitu gitu ya. Itu bisa terbantah dengan fatal kalau ini bisa diungkap gitu ya. Kemudian apa yang disepakati oleh mereka itu ya? Apa yang disepakati oleh ulama-ulama nasab al-muhaqqiq itu yang dimaksud oleh Habib Al-Masyhur itu ya? Perhatikan saya baca annahu, yang langsung bawah itu ya, yang sudah habis garisnya, sesungguhnya ya, kharaja Syekh As-Sayyid Asy-Syarifu ya, keluar Syekh Sayyid Syarif, siapa itu? Ahmadu, yaitu Ahmad ya bin Isa, berarti ini Ahmad Al-Muhajir ya, bin Isa ya, putra Isa, minal Basrah, dari daerah Basrah, ila Hadramaut ya, ke Hadramaut. Jadi ulama-ulama yang sudah disebut-sebut itu ya, yang senior-senior itu semuanya sepakat bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa ini keluar dari Basrah ke Hadramaut ya. Kemudian perhatikan yang lebih tajam lagi ya, wa ma'ahu waladuhu, dan bersama dengan beliau itu adalah anaknya Abdullahi, yaitu Abdullah. Jadi nama Abdullah sebagai anak Ahmad, bahkan kisah mereka pindah ke Hadramaut dari Basrah, itu adalah ittifaq Ibnu Samurah, ittifaq antara Ibnu Samurah juga dengan Al-Jundi, juga dengan Ibnu Abil Habib ya. Sekarang kita paparkan sekilas data tentang tiga orang tadi yang telah dinyatakan bersepakat bahwasanya ada orang bernama Abdullah putra Ahmad dan hijrah dari Basrah memasuki Hadramaut ya. Banyak ulama sepakat, diantaranya yang tiga itu ya.
Yang pertama adalah ini masih di catatan kakinya ya. Jadi di kitab itu ada catatan kakinya. Setiap menyebut nama maka dijelaskan. Ibnu Samurah adalah nomor satu, maka perhatikan yang paling atas. Ibnu Samurah huwa al-faqihu al-mu'arrikh, ya, seorang ahli fikih dan juga ahli sejarah. Omar bin Ali bin Samurah. Kemudian baca dalam kurung itu, ya, berarti lahir tahun 547, wafat tahun 586. Berarti ini ulama abad ke-6, ya. Lebih tua dari Ar-Razi, ya, atau ya kan diklaim sebagai karyanya Ar-Razi itu Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ar-Razi wafat tahun 600. Ini wafatnya tahun 500. Berarti ini masih abad ke-6, Ar-Razi sudah abad ke-7. Kalau kata Kiai Imaduddin munculnya penyebutan nama Ubaidillah atau Abdullah baru di akhir abad ke-9, ya ternyata ini abad ke-6 sudah muncul nama itu. Bahkan kata Kiai Imaduddin cerita tentang hijrah ke Yaman itu juga munculnya terakhiran gitu. Ternyata ini malah sejak abad ke-6 sudah muncul, ya. Itu Ibnu Samurah, ya. Kemudian yang kedua Al-Jundi, ya. Al-Mu'arrikh juga semuanya pakar sejarah, ya. Al-Jundi itu wafatnya pada tahun 732, ya. Tufiya sanata 732, ya. Jadi ini sudah abad ke-8, ya. Kemudian ya, yang Ibnu Abil Habib, ya. Yang nomor 5 yang terakhir itu, ya. Al-Alim Asy-Syair, ya, atau Al-Alim Asy-Syair, ya, Muhammad bin Ahmad bin Abi Al-Habib Tufiya amah 611, ya. Jadi ini ulama abad ke-7, ya. Kemudian ada juga ulama abad ke-8, ada juga ulama abad ke-6. Abad ke-6, ke-7, ke-8 itu sudah menyebut nama Abdullah, sudah menyebut cerita mereka pergi dari Basrah ke Hadramaut. Bahkan diklaim ini adalah ittifaq al-ulama al-muhakkikun, ya, fin nasab, ya, ulama yang pakar dalam nasab gitu, ya. Fi Hadramaut, di Hadramaut dan juga di Yaman dan juga di tempat-tempat lainnya. Nah, itu perlu dibuktikan. Makanya tugasnya kalian itu ya cari Ibnu Samurah itu mana pernyataannya yang membenarkan bahwasanya pernah ada Ahmad Al-Muhajir bersama putranya Abdullah berangkat dari Basrah ke Yaman. Terus Al-Jundi mana pernyataannya, Ibnu Abil Habib mana pernyataannya, kan begitu, ya. Kalau itu sudah ketemu, selesai persoalan. Kalau tidak ketemu, ya kita bertanya-tanya. Lah terus ini kitab Syamsud Dohiro ini ditulis berdasarkan apa? Kan begitu pertanyaannya. Kalau memang tidak ada, ya. Makanya dicari terus, ya. Daripada malah mengeluarkan kemarin mengeluarkan edarannya ya blunder saya kira, ya, yang dibaca Habib Mahdi itu. Mengatakan ada kitab yang lebih tua dari kitabnya Ar-Razi, Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kenapa? Karena ada kitab yang ditulis di abad ke-5, ya, yaitu tahun 433 wafatnya. Kitabnya siapa? Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin. Kitab Bahrul Ansab atau Al-Musyajjar Al-Kasab. Nah, ternyata Bahrul Ansab itu ditulis oleh ulama abad ke-11. Jadi kacau kan? Malah jadi Jadi bulan-bulanan itu. Kenapa? Ini kan data ilmiah. Kalau meleset dalam masalah tahun dan melesetnya jauh, selisihnya 500, 600, ratusan tahun begitu, ya. Lebih baik yang 3 kitab tadi itu, yang 3 nama tadi itu dicari. Siapa tahu nanti ketemu pernyataan mereka yang secara tegas, ya, bahwasanya Ahmad Al-Muhajir keluar dari Basrah ke Hadramaut bersama putranya, yaitu Abdullah. Ya kalau nggak ketemu ya persoalan juga sebetulnya. Di situ kan dinyatakan mereka termasuk yang sudah sepakat. Artinya berarti mesti mereka itu sudah menjelaskan itu, ya. Tapi kalau nggak ketemu satupun dari yang 3 ya agak repot juga, ya. Mestinya dicari terus, ya.